Asus Zenfone 5 ZE551ml RAM 2GB memang harga resminya lebih mahal sedikit dari Xiaomi Mi 4i. Tapi apakah Zenfone 2 lebih baik? Halo guys, dengan Niko di sini, dan buat video komparasi kali ini saya bagi menjadi dua video ya. Video pembuka yang isinya ngebandingin desain dan user interface ada di channel Obat Gaptek, dan sisanya sektor layar, hardware, kamera, multimedia, dan kesimpulan ada di channel Gadget Gaul yang linknya ada di bawah video ini. Karena kebetulan kali ini ceritanya kita lagi kerjasama nih guys, dan tanpa dukungan Bang Hadi Gunawan dari gadgetgaul.com, video komparasi ini nggak bakal bisa terrealisasi. Oke, langsung sikat. Ini dia perbandingan Asus Zenfone 5 versi RAM 2GB versus Xiaomi Mi 4i. Kita mulai dari desain yang jelas-jelas terlihat sangat kontras dan nggak ada mirip-miripnya. Yang satu besar, tebal, dan back cover melengkungnya terlihat premium sih dan berkelas, namun rasanya masih tetap plastik. Sangat terinspirasi oleh LG G3, tapi finishingnya masih cukup jauh lebih oke LG G3 ya, yang punya kualitas hasil print back cover yang lebih smooth dan lebih terlihat dan terasa kemetal-metalannya. Karena masih metal-metalan ya, bukan metal beneran. Oke, lanjut yang satu lagi, mungil, slim, dan auranya manis atau cantik dengan pilihan warna back cover yang ceria dan funky. Tapi hebatnya, kualitas back covernya masih bisa mengimbangi inspirator desainnya, yaitu seri high-end-nya Microsoft Lumia. Jadi monggo disesuaikan dengan selera masing-masing, karena secara estetika nggak ada pemenang di sini. Tapi lain soal kalau bicara kemudahan penggunaan dan build quality. Ketipisan bodi, peletakan dan feedback tombol-tombol fisik, efisiensi bezel di sekeliling layar, peletakan modul kamera sampai kenyamanan menggenggam, tak terbantahkan diborong semua kenyamanannya oleh Xiaomi Mi 4i. Dan di sektor build quality, konsep desain unibody Mi 4i jelas lebih menguntungkan dan terasa cukup signifikan lebih solid. Jadi, walau desain secara estetika akan sangat subjektif, namun secara kemudahan penggunaan dan build quality, Mi 4i jelas lebih unggul. Lanjut ke user interface, sama-sama udah pakai permen lollipop. Tapi yang satu rasa jeruk, yang satu lagi rasa strawberry. Karena handling UI keduanya sangat berbeda. Zen UI-nya Asus lebih mengakomodir material desainnya lollipop. Sedangkan MIUI, kalau sebenarnya UI Mi 4i ini masih pakai Jelly Bean atau KitKat, tapi ngaku-ngaku udah lollipop. Terus terang saya juga nggak bisa ngebedain ya, karena MIUI di Mi 4i ini benar-benar lebih dominan dibandingkan lollipopnya. Istilahnya lollipop di Mi 4i hanya digunakan sebagai taplak meja makannya saja, dan bukan hidangan yang disajikan di atasnya. Berbeda dengan Zen UI-nya Asus yang masih bernyawa material desain, walau dengan beberapa sedikit perbedaan khas Asus. Yang juga menonjol di Asus yaitu fitur gesturnya, terutama double tap to wake dan double tap to sleep yang terasa sangat memudahkan dan selalu saya gunakan. Juga one hand mode ketika diperlukan mengetik dengan satu tangan. Dan walau masih ada beberapa fitur gestur yang lain, tapi jarang saya gunakan ya. Fitur kustomisasi di Asus walau belum sekaya MIUI, tapi 10 pilihan theme dirasakan cukup buat saya. Kalau buat Xiaomi, kurang banget. Karena terhitung lebih dari 200 pilihan theme siap untuk di-download. Luar biasa. But anyway, banyaknya fitur kustomisasi ini sangat saya apresiasi. Karena walaupun saya pribadi jarang ngutak-ngatik tampilan smartphone, tapi minimal pilihan itu ada. Dan bagi sebagian kalangan, pilihan-pilihan tersebut terasa sangat menyenangkan untuk dieksplorasi. Kalau di Xiaomi fitur bawaannya sudah dirasa banyak, di Asus lebih banyak lagi. Aplikasi-aplikasi seperti Auto Start Manager, Backup, Party Link, PC Link, ZenTalk, Photo Collage, dan apapun itu, walau nggak apa-apa sih dikasih dari pabrikannya, tapi ya mbok dikasih pilihan buat di-uninstall gitu loh. Sampai saat ini, bug software masih lebih terasa di Asus dibandingkan Mi 4i, walau sedikit-sedikit perbaikan terus dilakukan oleh kedua vendor ini. Cukup wajar menurut saya, mengingat kedua device ini adalah device ber-OS Lollipop pertama dari Asus maupun Xiaomi. Jadi ya banyak-banyak maklum deh. So, user interface mana yang lebih baik? Buat yang udah ngerasain material desainnya lollipop kayak di Asus, cenderung bakal nggak mau kembali ke desain hollow-nya KitKat. Karena material desain terkesan modern, dinamis dengan animasi nongol, timpa gesernya yang terasa sangat intuitif dan menyenangkan.
Tapi Xiaomi punya banyak banget fitur kustomisasi, dan hanya Xiaomi yang memperbolehkan UI-nya di root tanpa menghilangkan garansi. Jadi, UI di Asus dirasa lebih cocok buat penyuka material desain seperti saya, atau orang-orang yang beli HP, install aplikasi, langsung pakai, dan nggak demen ngutak-ngutik HP terlalu personal. Dan buat yang hobi ngoprek, MIUI 6 adalah jawabannya. Oke guys, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjutan video ini jangan lupa tonton juga di channelnya Gadget Gaul, yang linknya ada di bawah. Oke, see you later. Bye.